3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel di Cerita Rasa. Ungkap rasa, berbagi cerita. Yes, after berapa video nih nggak sama suami. Biasanya aku bikin konten solo karena mau fokus juga bikin playlist speak about English gitu. Penasaran dan iya, buat yang penasaran video bahasa Inggris. Inggris, you can check this out. Dan nanti linknya aku simpan di sini atau di description box buat boleh cek di channel YouTube kita. Promo terus ya teman-teman. Oke, mumpung kita lagi semangat banget untuk berkarya ceritanya. Jadi ingin benar-benar fokus sama YouTube biar waktu kita tuh produktif. Mudah-mudahan bisa lagi-lagi memberi manfaat. Amin. Ya, walaupun libur tapi tetap kita isi dengan hal yang bermanfaat ya, seperti inilah contohnya gitu ya. Ya karena kan suami udah sibuk full gitu. Rahma di rumah, jadi kayaknya yang di rumah harus banyak bikin konten biar lebih produktif gitu. Ini juga bisa jadi couple time juga kita. Iya betul. Salah satu cara kita untuk membunuh rasa bosan dikala quality time lah, intinya quality time, karena kan biar nggak monoton gitu-gitu aja gitu. Jadi kayaknya kita harus bikin sesuatu yang berbeda, challenging. Oke. So hari ini kita bakal bahas apa? Ya, sebenarnya ini sesuatu yang rada touchy. Touchy itu maksudnya sedikit deep talk gitu tentang perjalanan kita selama it's almost 2 years. Udah mau 2 tahun kita menikah dan Masya Allah kita ngelewatin banyak hal luar biasa. Suka duka ya, cobaan yang kita alami selama 2 tahun ini luar biasa. Itu benar-benar membuat kita tuh mungkin jadi turning point buat kita tuh kayak oke, ini cara Allah cinta sama kita gitu kayaknya setelah kita ngalamin yang namanya berat-beratnya gitu teman-teman. Ya itu dia tadi aku bilang turning point itu kan mungkin ini bentuk cintanya Allah gitu. Kita dari banyak belajar, jadi bisa lebih sabar, lebih ikhlas dalam menjalani perjalanan hidup. Betul. Jadi lebih ikhlas, jadi lebih bahasa ininya tuh slow aja gitu. Ya udahlah jalanin aja gitu, tugas kita kan itu. But so without any further ado, let's get to the point. Kita langsung to the point ya. Jadi cerita sedikit. Dimulai dari siapa nih? Sama dulu. Okay. Yang ngalamin ya. Akbarnya. Oke. Jadi gini teman-teman. Banyak orang kan kita udah sering bahas gitu di beberapa duduk bareng kalau yang namanya pernikahan itu tidak seindah itu, dan kita di sini mau bahas ujian apa sih yang kita lewatin. Ini mungkin relate sama beberapa pasangan karena yang Rahma rasain, yang kita rasain di 2 tahun pertama, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita mungkin diberi kemudahan, Allah segera titipkan putra ya sama kita. Alhamdulillah dia sehat, di masa kehamilan pun alhamdulillah dikasih kelancaran gitu, kesehatan. At that time feeling kayak blessed gitu, kayak wah alhamdulillah nih cepet nih gitu. But then gitu, after gitu, setelah melahirkan Allah beri titipan ujian juga. Waktu itu mungkin kalau ada teman-teman yang juga ngerasain hal yang sama, ya mungkin bisa share di bawah ya, di komen. Jadi waktu itu ngalamin yang namanya dilema mau melahirkan itu lah teman-teman. Jadi nggak ada pembukaan, terus udah bolak-balik rumah sakit juga, tetap bukaan segitu aja gitu teman-teman. Dan akhirnya qadarullah harus ngambil tindakan operasi sesar. Itu sebenarnya berat buat some of people ya, some of couple lah, atau
beberapa ibu-ibu tuh kayak berat gitu, mau melahirkan normal ataupun sesar, dua-duanya tetap melahirkan, tetap jadi ibu ya, nggak ada bedanya. Tapi ya tetap mulia insya Allah. Tapi yang menjadi poin di sini tuh kan mengalami operasi tuh buat Rahma saat itu tuh kayak berat gitu, karena harus recovery-nya kan yang setelah research beberapa cerita dan pengalaman ibu-ibu melahirkan yang melalui operasi sesar tuh ya memang recovery-nya yang lama. Terus ya namanya operasi itu kayak something weird karena Rahma obviously nggak pernah masuk rumah sakit sama sekali, nggak pernah yang namanya nemu maksudnya jarum suntik kecuali vaksin zaman SD dulu gitu. Jadi bener-bener kayak takut banget gitu, gimana ya masuk ruang operasi itu seserem apa, dibelek segala macam. Itu tuh udah overthinking di situ. Setelah melewati namanya operasi sesar, masuklah ke fase baby blues. Ngalamin juga sebenarnya kayak di awal-awal pernikahan, langsung punya anak, bener-bener nggak ada space teman-teman. Jadi begitu menikah sebulan kemudian hamil, langsung dengan sindrom pregnancy symptom gitu loh teman-teman, yang ngalamin mual segala macam, langsung jauh dari orang tua yang nggak pernah jauh dari orang tua sedari SD, dari kecil. Rumahan ya. Rumahan banget teman-teman. Rahma tuh selalu tinggal sama mama, nggak pernah jauh. Dan setelah menikah di bawah suami, ya itu kan namanya pilihan ya kan, saat itu sudah memilih untuk menikah, ya berarti ada konsekuensinya gitu. So ya ada konsekuensinya, jadi harus ya kan patuh ya sama suami gitu. Dan itu sebenarnya bukan paksaan, ya udah aja gitu, ya oke. Gitu. Nggak ada paksaan ya teman-teman untuk ikut suami pindah ke Purwakarta. Ya, jadi waktu itu tanpa paksaan gitu. Terus ya udah, long story short, intinya udah melahirkan tuh waktu itu ikut ke rumah orang tua karena ya anak pertama lah ya, serba takut ini salah, takut itu, jadi akhirnya sama mama ya. Iya, karena ya basically gitu lah pokoknya manja gitu. Jadi ya udahlah balik lagi ke mama gitu biar diurusin segala macam. And then ya udah pas 3 minggu lah ya, lewatin 3 minggu di mama, everything is okay. Setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan 3 minggu diurusin sama mama. I love you mom. 3 minggu, setelah 3 minggu balik tuh ceritanya, ikut suami ke Purwakarta. Tinggal kita, karena kita udah memutuskan untuk ceritanya belajar mandiri. Kita ngekos di rumah petakan yang karena waktu itu harus ini juga agak adaptasinya lumayan lama. Rahma yang tinggal di Bandung, kita tahu Bandung Cimahi itu kan adem banget ya teman-teman, dan masuk ke pindah ke Purwakarta itu aja sama cuaca aja belum selesai, ini langsung hamil dan lain sebagainya dengan segala simptomnya, ya panasan lah, sambil hamil mual-mual lah. Setelah lewatin kehamilan, melahirkan, bawa anak baru usia 3 minggu waktu itu, langsung dibawa. Iya, niatnya sih kita mau lebih dari 3 minggu, tapi karena ya ada satu dan lain hal ya, akhirnya udah deh kita balik dengan kondisi anak masih 3 minggu. Gitu balik, nah disitulah dimulai peperangan gitu antara ibu dengan anak. Maksudnya peperangan kayak ini adjustnya gimana ya gitu, di usia Rahma waktu itu yang terbilang matang lah ya untuk menikah gitu. Tapi ternyata menghadapi situasi yang seperti itu, yang crowd control gitu, ini gimana, anak nangis, rumah berantakan, cucian panas, ini mau kerja, pokoknya itu jadi hal yang sangat berat saat itu di awal-awal kehamilan dan di awal-awal kita pindah tempatnya dari tengah ya, tengah pindah ke depan. Iya, jadi waktu itu kita dapet rumahnya itu kan petakan tuh, 3 petak gitu. Nah terus akhirnya dari kamar tuh asalnya di tengah, jadi pindah ke depan.
Dan kalau udah di depan, ya kita tahu begitu buka pintu tuh langsung kamar gitu kan. Jadi gimana gitu. Gimana teman-teman gitu. Bener-bener we don't have any privacy. Jadi akhirnya ya udah deh, ini kayaknya kita harus move out to somewhere. Jadi ya udah gitu. Tapi Kita di sini ya. sekarang. ya, dan berakhir kita di sini sekarang. Alhamdulillah Allah titipkan sebuah tempat tinggal buat kita gitu. Oke, and then next, lalu apa yang jadi ujian? Karena itu semua dirasain sama ibu-ibu kayaknya ya. Ya namanya hormon pasca melahirkan, hormon kehamilan aja belum tuntas kan, yang apa namanya, hormon ya Pasti ada perubahan ya dari awalnya apa namanya, ya awalnya belum punya anak, ada anak, Ya, ada yang adaptasi. nangis, adaptasi gitulah, pasti berat mungkin lah. Belum harus menyusuin, belum harus begadangnya gitu, Iya benar. luar biasa. Dan ini jadi momen juga teman-teman, bahwa benar ilmu sebelum pernikahan tuh penting. Kita aja yang ibaratnya belajar sedikit ilmu pernikahan tuh, saat teori tuh oh gitu. Tapi setelah menghadapi Jalani. situasinya, setelah dijalani, ternyata gitu benar-benar menguji kesabaran, menguji keimanan kita gitu. Apakah kita tuh benar-benar beriman atau enggak gitu dikasih ujian kayak gini gitu. And then, nah disinilah dimulai gitu, saat kita belum move out ke sini sih, udah di sana ya, masih di sana ya. Bisa. Ya waktu itu jadi ada satu cerita yang cukup touching ya. Jadi waktu itu karena kita memutuskan untuk tinggal berdua, kita struggling berdua, everything we take over just both of us gitu, cuma berdua doang, gimana nih gitu. Terus ada satu waktu dimana tiba-tiba Allah kasih sakit. Waktu itu yang sakit Rahma. Jadi tiba-tiba malam tuh demam tinggi, setiap malam tuh demam tinggi, setiap malam teman-teman, setiap malam demam tinggi. Terus berkeringat juga, pokoknya berat badan tuh drastis turun banget. Padahal waktu itu lagi aktif-aktifnya menyusui. Alhamdulillah Allah kasih kelimpahan ya, maksudnya mudah gitu untuk menyusui, alhamdulillah. Tapi di sisi lain Allah kasih itu sakit itu. Awalnya sih kita mikir kayak mungkin sakit ya, demam aja gitu biasa gitu. Sebenarnya udah 3-4 hari lewat seminggu ini kayaknya something wrong gitu, karena Rama merasa nafsu makan menurun. Bareng-bareng guys. Bocil bangun ternyata. Kita lanjut. Oke, Kita ikut deh. lanjut aja. Yes, baru bangun. Pinter nggak nangis. Oke, jadi waktu itu udah ngelewatin tuh masa-masa beratnya. Belum. Itu baru seminggu ya, seminggu demam dan lain sebagainya, dengan segala kecurigaan ini harus diperiksa. Gitu. Akhirnya kita ke dokter. Puncaknya tuh, itu kan apa namanya, sampai nggak bisa sama, iya. Oh Lemes, iya benar-benar. Pahit Jumat tuh gitu. Iya, waktu itu ada satu momen di mana jadi di malam hari tuh by the way guys, for your information, ini kita syuting pagi-pagi, jadi Ahmad baru bangun. Jadi dia belum di prepare. Berarti ya jadi apa tadi? Iya, puncaknya kan. Oke, ya puncaknya jadi waktu itu tiba-tiba di malam hari tuh buang air terus gitu, sampai akhirnya lemes banget, muntah juga segala macam. Terus akhirnya ya dideteksi kayak orang lemes banget gitu loh teman, kayak menuju pingsan gitu loh. Dan itu first time of my life gitu, kayaknya nggak pernah kayak gitu. Itu bener-bener ngerasa nggak sadar aja gitu, tiba-tiba kayak lemes banget gitu di subuh ya kalau nggak salah ya. Iya, Subuh gitu, terus langsung bawa ke, sebenarnya inget gak inget gitu karena Ya, kan, suami yang lemes ngurusin. Lemes kan gak kuat tuh langsung. Iya. Kan naik Grab kan waktu itu ya. Iya, waktu itu kita pakai mobil online. Mobil online. Terus kita nyampe lah di rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit Amira Purwakarta. Langsung ditindak, masuk UGD. Nah, begitu masuk UGD ya udah deh,
disitulah yang touching, mungkin harus bisa cerita. Dan ya karena apa ya, kita ada berdua pagi-pagi berangkat ke sana ke rumah sakit Amira ya, pakai ya kendaraan online yang mobil. Sampai di sana dan apa namanya waktu itu dia masih berapa, 2 bulan ya, kurang lebih. Iya. 2 bulan, dan ya sambil bawa anak terus kayak ini juga nggak bisa jalan juga ya, nyampe rumah sakit ya jalanannya sambil harus dipegangin ya, itu kan emang nggak kuat, terus nyampe itu benar-benar nggak kuat teman-teman, itu sampai yang ngalamin yang namanya lemes banget, nggak bisa apa-apa. Tapi yang ramainya tuh Rama sempet nyusuin Amar di rumah, sempat di rumah. nyusuin Di rumah, Amar. Iya, dan suami tuh sambil ngurusin Rama, sambil ngurusin anak, itu sambil gendong, terus ini itu selewat tuh kelihatan gitu. Sampai akhirnya begitu nyampe. Iya, nyampe rumah sakit kan waktu itu pas nyampe di tempat pendaftaran ya, ya aku tuh satu daftar waktu itu daftar. Kalau ya Rama emang nggak bisa benar-benar berkutik aja ya. Ya sampai di pendaftaran ya, waktu itu pas mau ngurus administrasi juga kan nggak bisa juga ya, waktu itu membawa dede gitu kan. Iya. Kan beli sama dede juga, waktu itu buat pakai gendongan yang di depan itu ya, sampai minta bantuan buat ibu-ibu juga waktu itu. Dan pendaftaran karena nggak bisa kesana ya, kita ke depan buat nyamperin karena bawa dede juga. Akhirnya si petugasnya yang datangin gitu, dia yang nulisin data-data dan sebagainya gitu. Ya, kemudahan ya. Sampai akhirnya udah beres pendaftaran, Rahma dibawa ke UGD ya, ke UGD waktu itu. Nah sudah, gue tuh bingung gimana ya, dan dia juga lah masih 2 bulan dan masih menyusui lah ya, belum makan apa-apa. Dan waktu itu langsung telepon yang di Iya, ke telepon keluarga Bandung. ke Bandung. Buat ini gimana terus ini, dan terus kan dia juga kasihan, dia belum nen, anteng dia maksudnya soleh sih, tapi ya kita juga gak enak juga ini gimana, kan gak mungkin juga nanti buat menyusui lah ya, karena kan kondisi Rama waktu itu masuk IGD. Akhirnya dibawa keluar, masuk ke Indomaret, beli susu, beli dot. Itu pertama kali dia nyusu dot juga ya, nyusu yang pemula gitu. Jadi ini gimana buat nyeduhnya? Terus nyeduh, nanya ke tukang parkir, ditunjukin ke rumah makan, akhirnya bawa ke rumah makan. Nasi ya? Oh iya, rumah makan nasi, minta air panas terus bikin susu. Nah, waktu itu bingung juga. Ini gimana anak nyusu mau nen atau kayak pengen nen, terus satu sisi Rama kan masih di IGD, belum diurusin, belum tahu kondisinya kayak gimana gitu. Dan waktu itu kan emang nggak boleh juga kan bawa anak ke ruang IGD ya, akhirnya bingung tuh gimana. Sampai udah waktu itu nekat ke ibunya, Bu, saya mau nitip lah gitu. Banyak ya masih ngurusin istri, administrasi dan sebagainya lah, itu kan belum beres. Waktu itu akhirnya ya dititipin. Saya bolak-balik ke rumah sakit, terus ke monitor juga ke warung masih lihat anak gitu teman-teman. Jadi ngalamin yang namanya struggling berdua, anak sampai dititip di warung nasi, dan alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan ibu warung nasi yang sangat baik gitu, kayak malaikat banget. Diurusin Amar, disusuin, terus ditidurin, digendong-gendong. Itu benar-benar buat kita tuh pertolongan Allah, rezeki. Iya gitu. Jadi membuat kita tuh semakin yakin kalau selalu ada Allah gitu dalam setiap kondisi gitu. Meskipun di saat sulit saat itu, iya itu paling berat. Kenapa? Karena satu, Rahma juga ngeliat suami waktu itu hilir budi kesana sini, cek Rahma, cek anak, bolak-balik dia dengan kelimpungannya, Rahma dengan kesakitannya gitu, dan anak masih iya. Nggak setuju juga ya anak dititipin ke orang. Iya, Rahma sampai sempet nangis kayak, ini gimana anak di mana, gimana
gitu. Oke, ya, we'll be back. We'll be right back dengan Amar yang sudah mandi dan sudah makan karena dia tadi cranky, baru bangun tidur pengen makan dan mandi. Kita stop dulu tadi. Jadi kita pause dulu. Oke. So ya, long story short, jadi tadi udah sampai ke momen dimana suami bolak-balik ya, bolak-balik IGD warung nasi, IGD warung nasi. Itu sih sebenarnya yang bikin yang bikin apa ya, yang bikin turning point mungkin ya, turning point kayak oh Allah tuh ada bersama kita gitu. Dalam segala kondisi pun Allah tetap temenin kita gitu. Tapi bedanya kita harus berjuang dulu gitu. Kita harus struggling dulu gitu, diuji. Dengan kondisi seperti ini kita bisa nggak lewatin gitu. Ternyata pertolongan Allah itu nyata gitu. Buktinya ada kemudahan, tiba-tiba ada malaikat berupa ibu warung nasi yang jagain Amar dengan penuh kasih sayang, alhamdulillah, seperti ke cucunya sendiri. Ya. Terus apa namanya? Ada petugas kesehatan juga apa ya? Baik tuh ya, nggak apa namanya, melayani dengan baik lah. Iya, melayani dengan baik dan alhamdulillahnya ya apa ya namanya, fully blessing gitu saat kondisi kemarin itu. Di tengah sempat kecewa juga, maksudnya ya akhirnya dia harus lepas dari ASI gitu, terus dia harus dipegang orang lain. Simptom baru gak sih gitu. Ya gitu teman-teman, jadi ngerasa banget deep down saat itu, ngerasa nggak ada siapa-siapa dan benar kita nggak bisa bergantung pada manusia. Itu nggak sih? Hanya bergantung pada Allah aja gitu. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun di saat kondisi-kondisi tertentu gitu. Tempat kita bergantung dan bersandar kembali hanya sama Allah. And long story short, sampai kita di ruang perawatan gitu ya. 3 hari waktu itu. Tadi juga setelah off kamera, suami lumayan keinget lagi momen itu, jadi terbawa suasana lagi. Berkaca-kaca lagi, karena kalau ingat momen itu mungkin bagi sebagian orang itu biasa gitu ya. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang kayaknya cuma bolak-balik rumah sakit aja atau cuman kayak gitu doang gitu, nggak seberapa. Ya mungkin ya, tapi bagi kita yang mengalami saat itu dengan posisi kita yang kan everyone has different background, dan background kita yang nggak pernah ada di situasi seperti itu, situasi crowd control. Iya, yang harus apalagi suami sih kayaknya kebayangnya ini gimana, istri di dalam gimana, anak ini gimana, harus nitipin ke siapa gitu. Dan disitulah pertolongan Allah. Terpaksa nitipin. Iya, dia terpaksa nitipin harus ke ibu warung nasi. Mungkin kalau ibu warung nasi nonton ini, terima kasih banyak ibu. Terima kasih banyak, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ibu sama kita. Oke, setelah di ruang perawatan, terus kita dapat akhirnya harus berobat jalan karena ternyata waktu itu sempet ini kan, sempet shock juga bang, kayak kan biopsi juga ya, biopsi operasi dan ya oke. Jadi di sini setelah perawatan tuh akhirnya kita harus berobat jalan karena ada pemeriksaan lanjutan yang waktu itu jadi ternyata di leher sebelah kanan tuh ada benjolan teman-teman. Benjolan yang entah dari mana. Sebenarnya dari sebelum nikah tuh udah pernah ada benjolan, tapi tiba-tiba menghilang saat hamil. Aku pikir mungkin sudah hilang, udah sembuh. Ternyata harus mengalami pemeriksaan lanjutan karena ada batuk juga di malam hari, terus berat badan turunnya drastis, padahal namanya ibu menyusui harusnya berat badannya tuh naik gitu, ini malah
turun gitu. Mungkin ada yang sama pengalamannya, boleh share di bawah. Akhirnya karena kita takut gitu sama ini benjolan, ini harus diperiksa atau enggak gitu. Sebenarnya ada diskusi kecil juga sama suami waktu itu, kayak periksa jangan ya, karena kan ada juga orang yang bilang kayak kalau diperiksa ntar kepikiran lo gitu. Kalau emang nggak ada apa-apa dan nggak sakit, udah deh abaikan aja gitu kan, ada kayak gitu ya. Ada beberapa orang yang saranin udah nggak usah gitu, tapi karena kita malah makin penasaran. Ini pelajaran sih teman-teman. Takut juga kan kalau misalkan Iya. telat tindakannya kenapa-napa ya depan dia lah, periksa dulu. Nah itu saran suami, udah periksa aja gitu, for whatever happen nanti ya udah gitu, periksa aja dulu gitu. Justru dengan kita periksa, kita membunuh rasa penasaran kita kan gitu, malah kalau nanti jadi malah overthinking gitu kan. Oke, long story short, kita periksa deh gitu. Saat itu sebulan kemudian kita disuruh buat biopsi. Jadi waktu itu kita Rahma ya, saya Rahma. Kalau suami enggak. Rahma yang punya benjolan di sebelah kanan, ukurannya tuh kayaknya nggak begitu besar sih, masih besar kelereng. Tapi kan beda ya teman-teman, kerasa aja gitu. Akhirnya setelah diperiksa, ngalamin ronsen, terus periksa di USG juga, dapat diagnosanya cukup mencengangkan. Waktu itu diagnosanya itu lebih kepada kelenjar getah bening atau cancer ya, cancer kelenjar getah bening. Sempat shock dan nangis. Masya Allah, itu shocknya luar biasa. Jadi